malam. Selamat malam, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Ya, baik, Alhamdulillah Mas. sehat. Alhamdulillah, baik-baik. Ya, Oke. cuman sedihnya belum prepare, Mas. Oh, oke. Belum prepare Sibuk, bagaimana Ibu? sibuk banget. Ini Oh, belum ada materi yang siap submit ini. oke, ya Allah Ibu. Nah, nanti masih ada pendampingan setelah ini Ibu. Tenang saja. Oh, Jadi, ada. iya, untuk webinar online ini nanti Hmm? masih akan ada pendampingan selama 3 bulan ke depan secara online Ibu. Oh, Nanti ya, masih ya, bisa ditanyakan ke kami kendala-kendalanya atau mungkin ya, ya. ketika waktu senggang Ibu mengerjakan mengalami kendala silahkan boleh tanyakan ke Iya, kami. ya. Alhamdulillah Gitu. kalau sudah difasilitasi seperti itu. Ini Oke. soalnya kalau nggak dipaksa, Mas, jadi pasti mundur-mundur gitu. Iya Ibu emang biasanya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih penting yang tidak bisa ditinggalkan begitu nggak Ibu? Ya. Padahal Oke. ini juga penting ya buat masa depan. Nggak apa-apa Ibu pelan-pelan. Jadi lama-lama selesai Ibu. Ya, mudah-mudahan aja. Oke. Bagaimana Ibu? Apakah ada kendala mungkin atau menemukan jurnal tujuan? Atau Bapak Ibu yang lain mengalami kendala pencarian jurnal tujuan begitu? Ya, yang setelah webinar 2 malam yang lalu itu, saya memang nggak ketemu Mas itunya. Untuk Tidak jurnalnya ketemu Ibu. yang Mas. Iya. Oke, belum bertemu yang cocok atau bagaimana Ibu? Iya, belum ketemu yang cocok. Tapi ke yang Mas mungkin ininya ya yang tidak saya apa yang salah ya saya masukkan kunci keywordnya itu ya. Em, saya cari kan yang kemarin saya cari itu manajemen publik gitu ya, ini apa jurnal tentang manajemen publik. Itu saya nggak nemu. Untuk Tapi kalau yang governance gitu, eh, oke, untuk saya subjek ketemu. areanya nggak Ibu? Kenapa? Untuk subjek areanya atau apanya? Ya, subjek Oh, areanya. subjek areanya, nggih. Mungkin subjek areanya kurang umum lagi Bu, bisa dilebih luaskan lagi. Oh, itu ya. Nggih, Iya, iya, iya. nggih. Mungkin Iya. sambil menunggu Bapak Ibu yang lain sebelum kita mulai, mungkin kita bisa sedikit Ibu coba kita cari tentang apa tadi Ibu? Subjek areanya Public management. public management baik. Ya. Oke. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu untuk sharing saya? Ya, sudah, Mas. Baik, saya lanjutkan. Jadi kita ke sources seperti kemarin dalam pencarian jurnal tujuan. Dan nanti silahkan kita ubah ini ke subjek area. Kemudian tadi public management. Atau Iya. mungkin kalau di public administration bisa masuk Ibu. Public administration. Ya, public management itu bagian dari public administration sih, Mas. Oh, oke. Nah, kita coba public administration. Oke. Mungkin Ibu mau ke Q berapa? Ke Q2, Mas. Ke Q2, baik. Kita pilih Q2. Kemudian untuk source type-nya silahkan nanti dipilih jurnal karena kita ini mencari jurnal tujuan. Kemudian kita apply. Oke, nah di sini terdapat 59 hasil Ibu. Nah, Oh, kemudian dari sini kita bisa urutkan berdasarkan jumlah dokumen terbit terbanyak. Di bagian dokumen bisa kita klik. Kemudian, oke, kita scroll ke bawah. Nah, oke, sampai sini mungkin dari em, nama-nama jurnal di sini. Apakah ada yang sekiranya ingin coba kita cek, Ibu? eh, jurnal ini yang nomor 3, Mas. Nomor 3, baik. Ya, kuartil itu. Oke, kita buka detailnya. Oke, wah, SCR-nya cukup tinggi nih, Bu, 0,5. Oh, berarti bukan ini ya, bukan
sebagai syarat untuk ini ya Mas ya. Kalau untuk syarat untuk GP kan 0,15 begitu nggih. 0,15. Oh, Iya, berarti nggih. kita ulang lagi ya Mas ya. Untuk apa Ibu? Itu ini SDR-nya 0,5 bukannya ini besar. Ah, lebih tinggi berarti kan minimal 0,1 kalau enggak 0,15 ya untuk GB. Jadi kalau 0,1. 0,5 kan lebih Lebih tinggi. lebih tinggi. Memungkinkan ya. Iya. 0,1. Oke. Nah, kemudian kita cek ke Scopus Content Coverage-nya. Di sini kita cek jumlah dokumen terbitnya apakah stabil atau tidak. Nah, tapi di sini ternyata dokumen yang diterbitkan tiap tahunnya ini hanya sekitar 60 sampai 70-an Ibu. Dan Ya, sudah dapat sekitar 50, berarti masih 20 lagi. ada peluang. Nah, coba kita cek nih, Bu. Salah satu ini kita cek masuk ke homepage jurnalnya. Nah, kemarin kalau mungkin Bapak Ibu kita praktekkan untuk mengunjungi homepage jurnal itu dari Simago begitu nggak bisa dikopikan nama jurnalnya ataupun SSN-nya. Sebenarnya jika Bapak Ibu memiliki akun Scopus yang berlisensi, kita bisa langsung masuk ke homepage jurnalnya melalui langsung dari Scopusnya. Jadi kita Hmm. klik salah satu dokumennya seperti ini, boleh di tahun mana saja. Kemudian setelah masuk di bagian dokumennya, kita cari bagian dokumennya, kita klik di View at Publisher. Nah, ketika kita klik View at Publisher, nanti akan diarahkan ke dalam homepage jurnalnya. Sudah masuk di sini, kita klik lagi nama jurnalnya di sini, jurnal homepage. Nah, ini adalah salah satu cara yang aman agar Bapak Ibu juga tidak salah masuk ke jurnal cloning begitu. Hmm. Ini langsung dari Scopus. Nah, kemudian untuk jurnal ini coba mungkin di IMN Scoop-nya. Oke, coba kita translate terlebih dahulu. Jurnal dalam lingkup global saat ini. Bagaimana Ibu? Apakah dirasa cocok begitu? Ini lebih ini ya jurnal administrasi perpustakaan ya Mas ya. Iya Ibu, Nanti takutnya keperpustakaan. ya nggak sesuai dengan ini scoop saya. Scoop Ibu tentang apa Ibu tadi? Manajemen publik Mas. Manajemen publik. Oh, oke. Nah, mungkin nanti kalau manajemen publik lebih ke public administration ya di sininya. Nah, Iya. karena ini tadi kita pilihnya yang subjek areanya library information science ini juga Oh bisa iya masuk. library ya ya Iya, ya ya. jadi public administration itu nanti jurnal di dalamnya juga bisa mencakup di library information science, kemudian hukum, culture, cultural studies, education. Nah, nanti mungkin bisa dicek-cek lagi, Bu, dipastikan di bagian public administration di sini. Misalnya seperti ini. Ini public administration. Kalau mau dicoba cek, tinggal diklik. Oke, kemudian kita masuk lagi. Itu tadi, Scopus Content Coverage, Publisher. Ini kita cek lagi jurnalnya. IMN Scoop-nya. Itu ada biaya nggak Mas di situ Mas? Di mana, Pak? Ada biaya publish nggak? Ini bisa kita cek, Pak. Mungkin di sini, di open access-nya sini. Ini sekitar 2.900 USD. Lumayan ya. Besar. Lumayan besar sekali ini, Pak. Oke, Wih. Wah, kita lumayan. Mahal banget nih kalau puluh enam belas iya. aja udah berapa? 40 hampir 40. Iya, Willy Ih. Sailor Prancis itu biasanya tinggi-tinggi. Jurnal-jurnal besar itu tinggi-tinggi. Oh iya yang Nah, kemarin ini disarankan di ini ya Asiatik gitu ya Mas ya. iya, Ibu. Nah, ini kebetulan juga ini ada contoh jurnal yang meminta pembayaran ketika submission. Submission Oh, fee submission 9. ngirim aja udah bayar ya? Iya, Bapak, ini. Jadi ini note that a submission fee of $90 for member. Kalau bukan member $100. Ini baru Itu kalau submitnya. reject berarti hilang duitnya ya Mas? Iya, hangus, Bapak. Nggak kembali duitnya. Uh, Iya, Maknyus itu. jurnal-jurnal seperti ini. besar nih modalnya Pak. Hmm. Nah, maka dari itu kemarin memang kami lebih apa mengarahkan Bapak Ibu ketika mencari jurnal tujuan, silahkan eh, apa nggih kalau bahasa Jawanya itu kita ubek-ubek di dalam jurnalnya. Jadi kita harus tahu apakah submissionnya bayar atau tidak, kemudian publikasinya berapa pembayarannya, biar tidak
berhenti di tengah jalan begitu. Tiba-tiba sudah accepted. Coba Mas Oh, iseng ini cariin computer vision Mas, jurnal computer vision, komputer. vision, Coba vision gitu. nama jurnal atau subjek area, Pak? Subjek karya itu, Oh, komputer. vision. Oh, ini gini, Pak. Oh, itu Computer ada Vision langsung. Pattern. Ya, Nah itu pattern recognition. pattern Oke, recognition. coba kita apply. Ya ada MDPI harusnya nih. Dari ke kuartil berapa, Bapak? Rantil satu dua lah. Satu Namanya dua. juga iseng ya. Oke, baik, Bapak. Oh, Pak, ini kan iseng-iseng berhadiah. Hmm. Oke, kita coba urutkan dari jumlah dokumen terbitnya yang terbanyak. Wah iya. Oke, dari mana, Bapak? Mau yang kita cek yang mana? Monggo. Bebas bebas Pak. Coba misalkan ya yang nomor atas itu Pak, Mas. Subjek areanya sudah ini, Pak, control and optimization atau mungkin bisa dilihat di bagian sini, Bapak. Lebih ke arah Oh mana begitu? ya tadi sisi komputer grafik and komputer bukan Ini ya. Komputer vision itu Pak, bawahnya Mas. nomor 5. Komputer vision Oke, and oke. platformnya itu. Coba kita cek source detailnya. Ini sepertinya jurnal baru. Oh iya, ini jurnal baru, Bapak. Jurnal baru dan SJR-nya belum ada ini di sini kebetulan Oh, ah, belum jangan. muncul. Nah, ini, Pak. Berarti belum masuk Belum Q ya? sudah ada Q-nya, sudah ada Q-nya cuma ini Q-nya ada di Q2, cuma SJR-nya belum muncul. Jadi kan SJR dan Q yang berbeda, penilaian yang berbeda. Kalau Q langsung Iya. dari Scopus, kalau SJR kan tentunya dari Simaku Simago itu. dulu ya. Mungkin Simagonya belum update juga. Coba mungkin kita yang lain tentang nah ini nggih Pak, nomor 13 computer vision. Saya coba cek di sini 0,3 cukup tinggi. 100. Nah, ini banyak ini Pak. Coba kita cek. View add Kalau publisher. saya nggak untuk GB yuk, Mas, cuma untuk kuliah aja. Nah, gak apa-apa Pak. Nanti kan kalau di Q1 juga nilainya tinggi ya. Iya, memang mintanya di Q1 itunya, Iya. terus BIM-nya itu. Oh, nah, coba kita cek. Berapa itu rupiahnya sih, Mas? Oke, sebentar Pak. Coba kita cek di bagian about. About. Nggak ada yang bayar pakai Vidya, ini nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ini Pak. Coba review library. Sini IMN scope-nya. Kemudian submission. Oke. Journal home. Optika ya. Iya, ini kok. Tiga submit paper, editorial board, dan insist. Oh, ini langsung ke submission-nya. Sebentar. News artikel. Oh, ini author. Information for author. Manuscript preparation timeline. Artikel Itu processing. Nah, publication ini. fee itu. Ya, coba kita cek. Publication fee. Wah, ini APC-nya di sini, Pak. Ini berbeda-beda ternyata setiap topik yang diangkat. Iya, iya. 2.000 dolar, 2.000-an dolar, Pak, ini, Pak. Wah, lumayan juga, 30-an. Iya, 30-an dolar. 30-an juta gitu, guys. Ya Kalau memang harus ini nggih, nasi-nasi niat-niat mirip. iya harus Mas, Mas, kalau langsung dicari source-nya MDPI gitu berapa Mas itu Mas? Source MDPI. Oke, MDPI-nya berarti kita masuknya ke bagian publisher, Bapak, kalau MDPI. publisher nggih. Iya, MDPI. Oh, Coba kita cek MDPI. MDPI. Nih, Multidisciplinary Digital Publishing Institute. Oke. Ya ini Bapak. Mau yang mana Bapak? Wah, itu publishing fee itu Mana Pak? 5.000 bukan nggih?
Coba Bukan, ini Mas, yang paling atas itu Mas. Oke, ya Pak, kita cek. Nah, kalau kita cari jurnalnya, berarti kita harus cek eh, subjek areanya satu persatu ini, Pak. Oh, janganlah. Iya, jadi kalau ini kan kita tampilkannya hanya MDPI-nya, tapi subjek areanya nanti Oh, yang bercampur tadi yang apa? tulisannya. Yang tadi itu Mas, applied science open assessment. Yang ini ya, Applied Science ini. Yang bawahnya. Terus. Material, nutrient, food, animal, plants, non-material. Yang mana, Pak? Yang atas tadi. Oh, Nomor ya, berapa gitu? enggak. Terus. Nah, itu eh, Nomor berapa, Pak? sensor open Oh, access. sensor, oke. Kita cek. Wah, ini banyak sekali terbitannya, Pak. 4.000, 8.000 setahun. Ngeri ya. Ngeri, kalau MDPI memang banyak-banyak begini, Pak. Jurnal besar berarti itu enggak Mas? Besar, tapi mungkin karena MDPI itu apa ya, terbitannya itu terlalu banyak begitu. Terkadang ada beberapa institusi yang seperti tidak menyarankan untuk submit di MDPI begitu. Iya, Kak. Yang malah ada yang bilang predator. Iya, banyak yang bilang predator juga. Mana ini? Oke, coba kita cek jurnal sensor ini. Ini instruction for author, nah processing charge. Oh, 2.600 Swiss francs. Tinggi nih, Pak. Wah, 52 juta. Nah, 52 juta. Monggo, Pak Prajogo kalau mau dilanjut. 52 juta, Mas. Iya, Pak. Waduh, itu Mahal kalau banget. Oh, sekali bisa jadi guru besar sih nggak apa-apa ya, Mas ya. iya. Ini kan tidak sebanding dengan tunjangannya guru besar 1 bulan 20 juta. Iya. Kalau untuk syarat GB dan bisa masuk ke MDPI, ya ini coba tadi ada dari Pak Wedin. Coba kita cek nama jurnalnya Infinity Journal. Oke, sebelum kita masuk ke materi malam hari ini, kita coba sharing-sharing terlebih dahulu begitu ya Bapak Ibu. Sambil Iya. merefresh yang kemarin. Wah, ini ada di 69 Q2 ini Bapak. Coba kita cek. Oh, dari IKIP Siliwangi Bandung. Mantep. Oke, nah Ini ini. murah bang ini. Jadi kita ambil yang syarat kelulusan aja. Iya, wah ini lumayan banyak juga ini Bapak. Tuh. 30 sekarang udah 35. Kita coba cek. Eh, Kalau Q-nya ini ada di Q2 tadi ya Q2. Nah, kita cek di sini view at publisher. Kita cek. Nah, di Simaku masih Q3 ya. Oh iya, di Simaku masih Q3 tapi di Scopus ternyata udah naik ini sudah Q2 ini Bapak Ibu. Coba kita cek salah satu dokumennya. Apakah lama atau tidak terbitnya? Asep Desember, Shift Desember, Juni, Februari, Maret, oh ya. Cepat ini lumayan sekitar 7, 6 bulanan. 6 bulanan gitu Bapak. Hmm. 6 bulan. Kalau ini $250 kayaknya. Fee-nya berapa, Mas ini? 250 ya Pak. Coba kita Coba cek. cek. Home arsip. Oke. Dia di samping samping bawah. Samping main Lagi and mas. focus and scope. Oh ini author fish. Oke. Waterpiece. 250 25. iya, $250. Nah, 25 kan? iya. $25. Kalau lebih dari 12 halaman, ada tambahan $25 per halaman. Oh iya 200. Iya, Ya 250. per halaman sih kayak ini.
250 berapa itu ya? Iya. Nah ini lumayan ini Bapak, bisa dilanjutkan ke sini nih Pak. Ya, 250. dia khusus matematika kayaknya. Infinity Journal. MN Scoop-nya 150. cocok nggak Pak? MN Scoop-nya? Cocok, cocok. Dia terima pengembangan juga. 18 ya. Oh, Dolarnya oke. berapa? 250 dolar itu 4 juta ya. 4 juta. iya 4 jutaan. 4 jutaan ya. Iya 4 juta. 5 juta sama Mm-mm. 5 juta lah. Q2 Q, padahal ya. Q2 Ibu sudah Ya. Q2 ini tadi. Oh, murah ya Mas. Oh, ini jurnal Indonesia. Iya dari Indonesia. Biasanya kalau dari Indonesia atau Asiatic region kan tidak begitu berbeda jauh gitu ya. Ya, Tentang yang tadi itu kurs mata murah. uangnya. Ya kalau jurnal-jurnal luar negeri Eropa Barat gitu waduh udah Ih, tinggi. Tapi ada juga yang murah jurnalnya. Oke, oke. Ya, seperti itu ya lumayan Bapak. lama nyari jurnal ya Mas ya. Ya Ibu, jadi kalau mungkin kemarin Bapak Ibu mempraktekkan pencarian referensi begitu kan memang untuk pencarian referensi itu tidak kita baca, kita ambil saja yang ada kuning-kuningnya Heeh. kita download. Tapi kalau pencarian jurnal ini memang harus teliti Bapak Ibu. Harus Ya, teliti, kita cek apakah cocok atau tidak, apa saja yang harus dipenuhi, itu yang paling penting sebenarnya. ya, ya. Oke, oke, seperti itu ya Mas Bapak Ibu. Mas Terus, Wian masih bagaimana Pak Hadian? bisa satu lagi. Oke, baik, boleh Bapak satu lagi sambil Saya banyak mengingat. tentang hukum ya, kalau nggak Eh, constitutional law. oke, baik. Sambil menunggu nanti kita jam 9, jam 8 begitu ya mulai. Ya. Baik. Coba kita cek Scopus. Source tentang konstitusional law, Pak. Law tentang yang mana, Bapak? Ini kalau untuk hukum ada dua ini mungkin lebih ke yang law atau yang manajemen monitoring policy and law. Oh, yang bawah aja. Yang bawah. Baik. Ya. Oh, di situ. Oke. Kemudian mau di Q berapa, Bapak? Q1 dan 2 ya. Q1 dan 2, baik. Source type-nya jurnal, kemudian apply. Kita urutkan dulu dokumennya. Ini dari, nah, kalau ini sama semua ini Bapak, dari law semua untuk subjek Iya, areanya. Mungkin dari nama satu ya. jurnalnya begitu yang sekiranya Oh iya. mencerminkan gitu. Lebih ke konstitusi ya, constitutional Constitution, law. Mm-mm. constitutional law. Nanti tentang Undang-undang. transportasi bukan Iya. undang-undang. Global Plabem policy. bukan ya. Dan transport global, transport management. Banyak banget ya kalau Iya, itunya law kalau aja ya. law banyak banget Pak. Ya. Hmm. Forensik legal medicine. Nah, ini juga hukum juga tentang crime, telematik, informatik, jurnal criminal justice, financial crime, computer law. Nah, mungkin kita coba yang ini ya Pak, untuk namanya ini Oh iya, boleh. umum hukum sekali ini. Coba. Oke, kita cek yang umum sekali. Wah, ini dari MDPI 2019 hingga 2025. Scopus content coverage-nya wah, ini juga stabil. Nah, ini baru, ini kayaknya saya menemukan MDPI yang jumlah dokumennya terbit nggak sampai ribuan begitu. Ini lumayan sih. Cukup hanya puluhan begitu. Biasanya kalau MDPI itu sampai ribuan. Nah, kita cek ke homepage-nya, kita main-main ke rumahnya. Oke, lalu coba kita cek IMN scoop-nya. Mahal kayaknya nih. MDP, Ya, MDP. MDPI biasanya tinggi-tinggi ini, Pak. Hukum intervensi tujuan ruang lingkup hak asasi, gender hukum, agama, hukum media, kesehatan, kebijakan, hukum internasional, hukum ini, keluarga, bisnis, pajak. Ada yang masuk Pak di sini Pak?
Belum sih ya. Kalau saya kan lebih ke ini ya, kelembagaannya, Oh, lembaga hukum kelembagaan. pengadilannya ya, Oh, oke. Iya, kalau di sini malah lebih ke hukum pendidikan sistem. pidana sistemnya gitu. Nah, ya, coba kita cek lagi Ada kalau tadi beberapa. APC-nya mungkin ya karena ini Hmm. dari MDPI. Kalau hukum itu sebenarnya memang tinggi-tinggi. Oh ini Iya, 14.400. 1400. Apa ini? Kita cek 1.400 CHF. 30 Hmm. juta. Iya, 30. 28 sampai 30 juta. Ini Iya. ya Q1 ya Mas ya. Ini tadi sebentar, Scopus. Ini di Q ya, Q1 Pak. Itu satu ya. Denda Science Law Q1. Kalau saya tuh dibandingkan harus ujian terbuka, mendingan ini sih. Mending publish Scopus gitu ya Pak. Iya, Word it kok, Pak. iya buat itu Pak. Iya. Ini satu ya. Selain selain Katanya ini ya lulus, Bu ya, ujian Iya. terbuka itu aduh bisa harus unlimited ya. Biayanya. selain lulus juga dapat artikel di Scopus juga ini Pak. Iya makanya. Publish di sini. Oke, British Journal Criminology. Criminal. Nah, mungkin nanti coba bisa dikulik-kulik lagi Oh Pak. iya. Mungkin Oke, subjek iya areanya iya lebih baik. kemana begitu ya Pak. Iya, iya. Oke, Oke, baik baik. Terima baik. kasih. Oke, sama-sama Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin eh, seperti itu tadi nggih, kita sedikit merefresh dari pertemuan yang sebelumnya tentang jurnal tujuan. Nanti silakan Bapak Ibu bisa explore lagi Scopusnya dan untuk pencarian jurnal di Scopus itu tidak memerlukan akun Scopus yang berlisensi. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan akun Scopus yang free atau bahkan menggunakan akun eh, bukan Scopus melewati Simago GR yang kemarin kita gunakan subjek area, kita cari berdasarkan region country-nya. Nah, itu nanti bisa memungkinkan mendapatkan jurnal-jurnal yang lebih murah begitu. Dan nanti silakan Bapak Ibu baca-baca lagi lebih lengkapnya apa yang jurnal itu minta, apa yang jurnal itu eh, kehendaki ketika Bapak Ibu ingin submit di dalamnya. Nah, untuk materi malam hari ini, mungkin kita langsung masuk saja untuk materi malam hari ini kita akan berbicara tentang template paper. Nah, ini. Jadi ketika nantinya Bapak Ibu sudah menemukan sebuah jurnal tujuan begitu nggih. Menemukan jurnal tujuan, kemudian silahkan dicek-cek lagi, dibaca-baca lagi di bagian author guideline begitu. Silahkan pastikan lagi apakah jurnal tersebut meminta template paper atau tidak. Biasanya kalau jurnal tersebut meminta template paper itu nanti akan disediakan untuk file template-nya. Ataupun kalau tidak nanti hanya aturan-aturannya, misal fontnya berapa ataupun spasinya, kemudian jenis fontnya apa dan lain sebagainya nanti pastinya akan diatur. Tapi ada beberapa jurnal juga yang eh, menyediakan file template-nya. Contohnya di sini saya menemukan sebuah jurnal begini ya, sebuah jurnal yang cukup rigid untuk template-nya begitu ya. Karena di sini kita harus menyesuaikan template-nya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu ketika masuk ke dalam jurnal silakan cari yang namanya aturan untuk penulis atau guideline untuk penulis atau panduan untuk penulis atau guideline for author atau for author saja. Nah, nanti silakan dibaca-baca lagi di bagian author guideline-nya. Kalau misalnya dirasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, silakan bisa di-translate. Ya, contohnya di sini Bapak Ibu. Ini adalah sebuah jurnal yang meminta Bapak Ibu untuk membuat naskah atau teks yang dikirimkan itu berdasarkan template yang diminta di sini, Bapak Ibu. Penulis dapat mengunduh template Microsoft Word dengan klik di sini atau untuk template latex klik di sini. Nah, jadi jika nanti di jurnalnya itu hanya menyediakan template untuk latex, sedangkan Bapak Ibu mengerjakannya menggunakan Microsoft Word, tidak perlu Bapak Ibu susah-susah convert ke latex atau mengerjakan latex, tidak usah. Jadi kita tetap gunakan template yang Bapak Ibu sudah buat, template umumnya saja, kemudian disubmitkan itu tidak masalah. Nah, kemudian nanti setelah
Bapak menemukan template-nya dan bisa diunduh, silahkan diunduh terlebih dahulu. Nah, coba kita unduh terlebih dahulu. Sambil kita menunggu, kita bisa baca-baca lagi, Bapak Ibu. Di sini lengkap sekali nih diaturnya. Misalkan dari sini, Bapak Ibu, dari atas tadi ada pengat peraturan tentang nah ini duplikat pengiriman, duplikasi pengiriman. Jadi kalau mungkin kemarin ada Bapak Ibu yang bertanya tentang bisa nggak ya Mas, kalau misalnya kita submit ke dua jurnal, satu artikel dua jurnal, kita tunggu mana yang lebih cepat gitu. Nah di sini Bapak Ibu ada aturannya. Biasanya jurnal tersebut meminta apa ya, pernyataan bahwa artikel yang sudah Bapak Ibu submit ke jurnal ini tidak dalam proses submit ke jurnal lain atau under review di jurnal lain atau proses-proses lain di jurnal selain jurnal yang Bapak Ibu submit. Nah, seperti itu. Jadi nanti silakan dibaca-baca lagi di bagian author guideline-nya. Kemudian ada ini AI, deklarasi penggunaan AI. Jadi dalam jurnal itu sekarang sudah pasti mengatur tentang deklarasi penggunaan AI dalam penulisan artikelnya karena memang AI itu sekarang sudah luas sekali. Jadi teknologi itu bisa kita manfaatkan sebatas membantu saja. Jangan sampai AI ini Bapak Ibu gunakan menjadi generate atau generator pembuatan artikelnya. Seperti itu. Kemudian nanti di bawah lagi ada jenis artikel apa saja yang diterima juga pasti ada di bagian author guideline-nya. Silahkan bisa dibaca-baca lagi. Kemudian ada naskah umum. Nah, ini ada aturannya. Berapa kata, berapa halamannya. Seperti tadi ada jurnal yang membatasi maksimal 12 halaman. Nah, ini di sini maksimal 5 sampai 20 halaman, terdiri dari 3.000 hingga 10.000 kata, termasuk referensi. Jadi nanti Bapak Ibu ingin mengecek berapa katanya, tidak usah dikecualikan referensinya, semua yang tertulis itu berarti terhitung jumlah katanya. Kemudian di sini ada judul Bapak Ibu. Kenapa kemarin kami menuntun Bapak Ibu untuk membuat judul yang eye-catching menggunakan MSO? Karena sebenarnya judul itu tidak harus panjang-panjang, harus singkat, spesifik, dan informatif. Singkat saja, yang penting semua tersampaikan. Metodenya apa, kebermanfaatannya apa, objektifnya apa, informatifnya. Spesifiknya kita berbicara tentang metodenya. Apa yang ingin Bapak Ibu tuangkan dalam papernya. Nah, itu nanti silahkan dibuat judul sesingkat mungkin, spesifik dan informatif. Tapi untuk aturan seperti ini sebenarnya ini bukan aturan baku, jadi setiap jurnal itu memiliki aturannya sendiri-sendiri. Memang jurnal ini aturannya 20 kata, mungkin ada jurnal lain yang 23, mungkin 25, atau bahkan tidak ada aturannya, itu juga ada, Bapak Ibu. Jadi daripada terlalu panjang begitu dan terlalu muter-muter, kita bisa buat yang singkat, spesifik, dan informatif ini tadi. Kemudian setelah judul, detail penulis, nanti silakan dilengkapi apa saja yang diminta dalam detail penulisnya. Kemudian abstraknya. Abstraknya di sini 200 hingga 350 kata. Jangan kurang dari 200, jangan lebih dari 350. Kemudian kata kunci. Nah, kemarin di awal ketika kita ingin pencarian referensi, pasti kata kuncinya banyak sekali Bapak Ibu. Tapi ketika sudah mau masuk jurnal, silahkan nanti dipenuhi apa yang diminta jurnal. Walaupun Bapak Ibu kemarin sudah menyiapkan 15 kata kunci, silahkan pilih 3 sampai 10 kata kunci saja. Nah, 3 sampai 10 kata kunci ini nanti silahkan bisa disesuaikan yang spesifik dengan tema artikelnya Bapak Ibu. Namun bisa ditambahi beberapa keyword yang umum, tapi jangan terlalu umum. Seperti halnya mungkin kita membahas tentang apa, matematika untuk SMP, kemudian Bapak Ibu memasukkan keywordnya pendidikan. Nah, kalau pendidikan saja itu kan umum, jadi kita tambahi pendidikan matematika atau pendidikan uh, jenjang pendidikannya SMP itu juga bisa. Tapi kalau pendidikan saja itu nanti terlalu umum, jadi kita bisa mulai spesifikan di sini. Kemudian pendahuluan metode. Nah, ini adalah bagian-bagian dalam papernya. Material method, result, discussion, conclusion, appendix, acknowledgement, tabel, aturan tabel. Nah,
ada satu lagi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Biasanya dalam jurnal itu ketika Bapak Ibu mencantumkan gambar, jurnal itu meminta gambar tersebut harus jelas tingkat keterbacaannya. Nah, tingkat keterbacaannya itu nanti akan dilihat oleh jurnal menggunakan DPI. Nah, di sini ada minimum figure resolution. Kalau minimum figure resolutionnya 300 dpi, nanti silakan Bapak Ibu cek lagi. Gambar-gambar yang sudah Bapak Ibu masukkan ke dalam papernya, pastikan memenuhi. Nah, nanti untuk mengeceknya bagaimana, untuk memperbaiki GPI-nya bagaimana, nanti juga akan kita bahas Bapak Ibu. Tenang saja, nanti kan kita bahas untuk menyesuaikan DPI-nya. Kemudian nanti di bawah lagi banyak sekali aturan-aturan yang nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan, bisa baca-baca lagi, disesuaikan dengan jurnal tujuan Bapak Ibu. Dan di sini jurnal ini uh, cukup bagus, cukup baik karena menuliskan bahwa initial screening, screening awal ketika Bapak Ibu submit itu berjalan selama 7 hari kerja. Selama 7 hari kerja dipastikan nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan balasan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditindaklanjuti, atau bahkan mungkin karena kurang cocok M-Scoop-nya kemudian di reject. Nah, itu nanti akan diberitahukan di 7 hari awal. Oke, nanti silahkan dicek screeningnya itu meliputi apa saja juga dituliskan. Good abstract, keyword, title, jurnal instruction author, scope spesifik jurnal. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi silahkan dibaca-baca lagi. Oke, tadi kita sudah download template-nya. Coba kita cek Bapak Ibu template-nya. Oke, di sini. Nah, ini adalah template dari jurnal Bapak Ibu. Template dari jurnal yang sudah kita cek tadi. Di sini, jurnal tersebut membuat aturan bahwa setiap tulisan atau paper yang ingin disubmit harus memenuhi template-nya. Nah, template-nya ini sudah disediakan dari ukuran fontnya, bahkan kolomnya. Ini terdiri dari 2 kolom template, Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini kami memiliki salah satu draft paper begitu. Ini adalah draft paper dengan satu template, dengan satu maaf. Kalau di template tadi 2 kolom, di sini satu. Nah, nanti Bapak Ibu. Jadi untuk penyesuaian sebenarnya kurang stabil. Mohon maaf, apakah suara masih terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, masih jelas, Jelas, Mas. Mas. Ya. Oke, baik, aman ya, Bapak Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan karena tadi sedikit ada gangguan jaringan begitu ya di sini. Nah, kebetulan di sini ada draft paper yang terdiri dari 1 kolom. Dan jurnal memintanya itu adalah 2 kolom, Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini tidak perlu Bapak Ibu susah-susah ubah yang asli. Kita tinggal gunakan copy paste saja Bapak Ibu. Jadi bukan yang asli kita rubah, tapi yang asli kita copy, kita pastekan ke template. Nah, kemudian untuk mengubahnya atau untuk mengcopy pastenya, silakan nanti Bapak Ibu bisa dari awal terlebih dahulu, dari judulnya. Tinggal nanti Bapak Ibu kopikan judulnya. Nah, di sini judulnya itu fontnya Arial ukuran 14. Kita copy terlebih dahulu. Masuk ke dalam template-nya. Di judul yang diminta oleh jurnal itu Times New Roman ukurannya 20. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu bisa pastekan di awal ataupun di akhir judulnya. Boleh di awal atau di akhir. Nah, coba saya contohkan di awal, di sebelum judul kita pastekan. Nah, bedanya di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin copy paste agar ketika Bapak Ibu paste bisa menyesuaikan dengan template-nya, silakan nanti Bapak Ibu pastenya menggunakan yang keep text only Bapak Ibu, yang ada huruf A-nya di sini. Ada huruf A-nya bertuliskan keep text only. Ada simbol A besar, di kanan paste option A besar. Kita pastekan. Kemudian tinggal kita rapikan. Yang dari template adalah ini, Times New Roman ukurannya 20. Yang habis kita copy pastekan, Times New Roman ukurannya 20. Oke, sudah sesuai.
Jika sudah sesuai seperti ini, yang dari template tinggal kita hapus. Oke, sudah Ibu, kita sudah memindahkan judulnya. Setelah judul, nah tinggal kita lanjut ke autor. Caranya masih sama Bapak Ibu. Kita copy nama autornya satu persatu. Kita copy nama autornya, kemudian masuk ke template-nya. Nah, di sini first author. First author, setelah first author ini ada angka 1 Bapak Ibu. Nah, seperti kemarin ini angka 1 ini menunjukkan afiliasinya Bapak Ibu. Kemudian karena ini kita ingin menyesuaikan template, kalau kita copy pastekan autornya, jangan sampai angka satunya ikut terganti. Jadi kita bisa mungkin berjarak. Nah, selain Bapak Ibu bisa tempelkan atau pastekan di awal di akhir, kita juga bisa blok seperti ini. Kita blok nama autornya, apa yang ingin kita timpa, kemudian kita klik kanan, kita gunakan paste option yang keep text only, sama seperti tadi. Paste optionnya keep text only. Kita klik saja, nah sudah langsung menyesuaikan. Autor 1 sudah, begitu juga nanti autor yang kedua. Autor yang kedua, kita kopikan nama autornya, masuk ke template-nya lagi, bagian second author. Nah, ini kita bisa beli jarak dulu agar tidak jadi satu terblok. Seperti ini, kita pastekan. Gunakan keep text only lagi. Sudah. Nah, karena di draft paper tadi hanya 2 author, maka kita tidak butuh author yang ketiga. Kita bisa hapus saja. Kita hapus. Nah, kemudian di setelah angka 2 ini ada tanda bintang Bapak Ibu. Corresponding author. Tanda bintang itu yang berperan sebagai corresponding author. Nanti silakan corresponding author ini bisa disesuaikan Bapak Ibu. Mau di author keberapa yang berperan sebagai corresponding. Mau di author kedua, ketiga, ataupun ke satu. Ini bisa dipindah-pindah sesuai dengan yang Bapak Ibu ingin cantumkan. Misal, saya pindah corresponding authornya di author pertama. Tinggal kita pindah di author pertama tanda bintangnya. Seperti itu. Nanti bisa disesuaikan lagi. Kemudian di bawahnya ada afiliasi. Afiliasi caranya juga masih sama Bapak Ibu. Tinggal kita kopikan dari draft papernya. Afiliasi yang pertama terlebih dahulu. Kita copy. Kemudian masuk ke template. Oke, kita beri jarak dulu. Kita timpa langsung. Kita timpa langsung menggunakan keep text only. Oke, sudah Bapak Ibu. Tinggal kita rapikan. Seperti itu juga nanti untuk author-author yang selanjutnya. Nah, kemudian di template yang mungkin kemarin kami share, kami menuliskan untuk setiap author itu dicantumkan emailnya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, di jurnalnya, di template tadi, yang diminta email hanyalah yang berperan sebagai corresponding. Di belakang afiliasi tidak diminta email. Jadi kita tidak perlu copy pastekan setiap email dari autornya. Yang diminta adalah corresponding autornya. Yang di sini corresponding autornya adalah dari Pak Bagus Putu. Jadi kita kopikan saja email autor pertamanya. Kita kopikan, copy, masuk ke template, kita pastekan juga. Kita bisa timpa langsung, klik kanan, paste optionnya gunakan yang keep text only. Oke, sudah selesai. Untuk afiliasi dan email kita eh, ambil seperlunya saja. Misalnya di afiliasinya tidak diminta alamat kode pos dan lain-lain juga tidak perlu dicantumkan, tidak masalah. Tapi memang alangkah lebih baiknya untuk berjaga-jaga kita siapkan dulu lengkap, baru nanti kita pilih mana yang dibutuhkan. Oke, kemudian nanti di bawah afiliasi biasanya ada copyright by author, bla 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 ini tidak perlu Bapak Ibu ubah-ubah, tidak perlu dihapus, tidak perlu ganti, biarkan saja. Kita langsung masuk ke bagian bawahnya yaitu bagian abstrak Bapak Ibu. Nah, di bagian abstrak ini caranya juga masih sama Bapak Ibu. Karena di abstrak ini yang diminta Times New Roman ukuran 10, sedangkan yang di abstrak kita berbeda. Di abstrak kita
Arial 11. Nah, tidak perlu kita ubah di sini, kita caranya tetap kita copy paste. Kita kopikan dulu semua abstraknya, copy abstraknya, kemudian masuk ke template lagi. Nah, setelah di template sini mungkin kita tandai dulu untuk bagian terakhir dari abstrak. Agar apa? Agar nanti ketika kita pastekan, kita bisa hapus yang dari template itu, kita jelas mana batasnya. Nah, Hmm. kita bisa pastekan saja di bawahnya. Pastenya masih menggunakan yang keep text only, yang ada huruf A-nya tadi. Oke, salah. Nah, kita urut. Oke, kita pastekan keep text only. Oke, nah sudah. Sudah kita pastekan keep text only, tinggal yang dari template kita hapus Bapak Ibu. Hah? Yang dari template, Apa? publication, hingga the instruction kita hapus. Nah, kemudian kita rapikan the-nya di setelah abstrak. Dibuka pintunya? Nah, oke. Sudah kita rapikan, sudah kita kopikan abstraknya. Sudah sesuai, kemudian kita lanjut. Keywordnya. Nah, keyword ini juga kita tinggal copy pastekan Bapak Ibu. Dari artikel yang sebelumnya. Kita kopikan keywordnya, masuk ke template, kita pastekan. Keep text only lagi. Kemudian untuk penyusunan keyword, silahkan disesuaikan dengan abjad. Misalnya di sini C. C sama F itu kan duluan C-nya. Nah, tinggal kita geser saja. Coffee Farmer Group di depan, kemudian koma. Dan disesuaikan lagi. Seperti ini. Nanti silahkan disesuaikan urut berdasarkan abjad untuk penulisan keywordnya. Kalau dari jurnalnya dimintanya tadi contohnya koma, gunakan koma. Kalau dimintanya titik koma, gunakan titik koma. Kita kembali lagi menyesuaikan dari jurnalnya saja. Mas, izin sebelum Oke, lanjut, untuk penulisan keyword memang sudah baku penulisannya berdasarkan abjad ya? Atau memang requestan dari jurnalnya? kalau untuk berdasarkan abjad sudah aturan umumnya, Ibu. Oh, Ya, saya baru tahu, Mas. ya kebanyakan jurnal itu sudah mengatur bahwa kalau untuk keyword itu diusahakan sebaiknya memang diurutkan berdasarkan abjad. Oke, itu. Oke, kemudian kita lanjut. Ya. Oke, baik. Tadi kita sudah menggunakan paste option yang pertama, Bapak Ibu, menggunakan keep text only ya. Dari judul sampai keyword, kita gunakan paste optionnya adalah keep text only. Karena dari judul hingga keyword ini tidak ada yang namanya citasi. Hanya tulisan biasa tanpa citasi, kita bisa sesuaikan menggunakan keep text only. Namun, setelah selesai keyword kita masuk ke bagian introduction ini Bapak Ibu. Di bagian introduction tentunya pasti banyak citasi-citasi yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Ya. Kalau kita gunakan cara yang sama, kita gunakan keep text only, nanti citasi yang sudah Bapak Ibu tulis secara digital writing akan berubah menjadi manual writing. Oke, mungkin saya contohkan Bapak Ibu. Kalau kita gunakan cara yang sama, nah, ini kita copy terlebih dahulu untuk introduction-nya. Oke, kita kopikan semua isi dari introduction. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan digital writing penulisannya, citasi yang aktif yang ditulis secara digital itu akan lebih gelap Bapak Ibu. Seperti ini contohnya. Kita blok ada yang lebih gelap, ini menandakan citasinya aktif. Menggunakan Mendeley, citasinya digital. Nah, coba kita kopikan, kemudian kita pastekan di template. Kita tandai terlebih dahulu sama seperti tadi untuk mengetahui batasnya yang dari template yang mana. Kemudian di setelah ini kita enter, kita gunakan paste yang keep text only. Nah, coba kita paste keep text only. Nah, dari sini kita gunakan paste keep text only dari segi font, ukuran font sudah sesuai. Spasi sudah sesuai. Namun ketika kita blok, citasinya menjadi manual. Yang tadinya Bapak Ibu sudah susah-susah citasi digital mengumpulkan satu persatu,
Ketika kita keep text only, citasinya manual. Kan sayang sekali nih Bapak Ibu. Citasi manual ini sangat berpengaruh ketika nanti Bapak Ibu ingin ubah-ubah style. Maka dari itu, untuk di bagian introduction, jangan Bapak Ibu gunakan keep text only. Untuk bagian yang ada citasinya, jangan Bapak Ibu gunakan keep text only. Kita jaga dulu citasinya masih aktif Bapak Ibu. Nah, caranya untuk paste option di bagian introduction atau di bagian mana saja yang ada citasinya, silahkan Bapak Ibu gunakan paste option yang keep source formatting. Yang ada gambar kuas kecilnya di sini. Keep source formatting. Atau yang Bapak Ibu biasa gunakan itu adalah Ctrl V. Nah, Ctrl V itu adalah keep source formatting. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya copy paste Ctrl C, Ctrl V, ketika di paste hurufnya berbeda, hurufnya lain dengan yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, itu karena Bapak Ibu menggunakan keep source formatting. Kalau Bapak Ibu gunakan keep text only, fontnya, ukurannya, dan spasinya itu langsung akan disesuaikan otomatis. Nah, nanti silakan gunakan keep source formatting untuk bagian-bagian yang ada citasinya. Dan tinggal diklik saja. Oke. Nah, karena di sini kita gunakan keep source formatting, tentunya apa yang berbeda? Yang berbeda adalah dari segi fontnya, penulisannya, spasinya, ukurannya. Berbeda sekali. Ini yang dari template, ini yang kita copy pastekan. Tapi kita jaga dulu citasinya masih aktif, Bapak Ibu. Nah, yang penting citasinya aktif untuk menyesuaikan ukuran teks, ukuran font, ukuran spasi ataupun font size-nya, font style-nya itu cepat sekali, mudah sekali Bapak Ibu. Nah, tinggal kita sapu saja Bapak Ibu. Nah, caranya yang penting nanti silahkan dijaga dulu citasinya masih aktif. Kemudian di sini nanti akan kita gunakan yang namanya format painter. Oke, mungkin sambil ini saya oke, di sini di bagian atas ini ada yang bertuliskan format painter. Format painter gambarnya seperti kuas atau sapu begitu nggih. Namanya format painter. Nah, untuk penggunaannya silahkan nanti Bapak Ibu klik dulu di mana saja di bagian template. Karena kita ingin menyesuaikan di bagian introduction, kita klik dulu tulisan di bagian introduction di mana saja. Misalnya saya klik di bagian sini. Jika sudah diklik, kemudian kita ke format painter Bapak Ibu. Kita klik format painternya. Dan nanti ketika format painter itu sudah aktif, kursor yang kita dekatkan ke dekat teks itu akan berubah menjadi kuas. Ada kuasnya atau ada icon sapunya begitu nggih. Nah, namanya format painter. Bentuknya kuas. Fungsinya sama Bapak Ibu seperti kuas. Ketika Bapak Ibu ingin mengecat tembok, tentunya kita ambil catnya terlebih dahulu. Nah, yang dari template ini adalah catnya, kita sudah pegang kuasnya. Kalau sudah pegang kuasnya, tinggal Bapak Ibu blok mana yang ingin disesuaikan atau mana yang ingin dicat begitu kan. Nah, dari sini, dari national, kita blok, klik kiri tahan, kita blok sampai selesai introduction yang kita kopikan tadi. Nah, sampai sini. Reser. Nah, di sini. Sudah diblok seperti ini, tidak ada yang perlu kita tekan lagi. Setelah selesai blok, lepas klik kirinya. Nah, nanti sudah akan otomatis disesuaikan Bapak Ibu. Nah, ukuran fontnya sama, citasinya masih aktif. Nah, itu yang kita jaga terlebih dahulu adalah citasinya. Nah, kalau kita sudah menyesuaikan fontnya sudah sama, berarti yang dari template tinggal kita hapus Bapak Ibu. Kita hapus saja yang dari template. Kemudian introduction sudah. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Setelah introduction ini ada material and method. Nah, setelah introduction ini silakan Bapak Ibu bisa kopikan semua. Heading dan body of papernya bisa dikopikan semua. Material and method hingga conclusion. Coba kita cek sampai conclusion. Nah, di sini. Kita kopikan semua. Kita bisa langsung kita semua copy masuk ke template. Kemudian kita bisa paste di bawahnya. Ya, kita paste. Kita gunakan lagi yang namanya keep source formatting.
Nah, jadi kalau sebelum introduction kita bisa gunakan keep text only, setelah introduction kita gunakan keep source formatting. Keep source formatting, kita klik, oke, sudah dipastekan di sini. Nah, kita cek lagi, citasinya masih aktif. Nah, ini citasinya masih aktif, fontnya berantakan, tidak masalah. Kita bisa kuas tadi saja. Kita bisa cat. Nah, di sini, selain fontnya yang berantakan, headingnya juga masih berbeda, Bapak Ibu. Material animator di sini masih Arial, sedangkan heading introduction itu harusnya Times New Roman. Sama seperti tadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menyesuaikan body of papernya, kita ambil contoh atau kita klik body of papernya. Tapi kalau kita ingin menyesuaikan heading material method ingin kita sesuaikan heading introduction, maka kita klik dulu di bagian heading introduction, kita ambil catnya, kemudian kita pegang kuasnya di atas ini, klik format painter. Oke, sudah terpegang kuasnya. Kemudian tinggal kita scroll ke bawah, kita blok material animatednya, kita blok. Sudah diblok, kemudian lepas. Langsung disesuaikan. Headingnya sudah sesuai. Tapi tadi di bagian introduction ada angkanya, Bapak Ibu, ada angka satunya. Kalau angka satu tersebut ditulis otomatis menggunakan numbering, maka di bagian material and method dengan kita format painter pasti akan tertulis angka 2. Tapi di sini karena tidak tertulis angka 2, kita tulis manual. Di depan sini kita tambahkan 2 titik spasi. Sudah selesai. Heading sudah. Kemudian kita masuk ke body of papernya. Nah, di bodinya kita menyesuaikan dengan body introduction. Karena ini tadi kan sudah kita sesuaikan dengan template. Sama caranya, bisa diklik di mana saja, tidak harus Bapak Ibu cari yang di atas. Karena yang di bawah sini tadi juga sudah kita sesuaikan, jadi kita tinggal klik saja di bagian body introduction-nya, kemudian kita ambil format painter. Setelah kita klik format painter, kita pegang kuasnya, yang perlu kita lakukan tinggal mengecatnya. Tinggal kita cat, kita blok saja material and method. Nah, kita blok material and method hingga selesai. Body ketemu body. Jangan sampai kena headingnya. Lepas. Oke, kita sudah sesuaikan dari body material and method. Kemudian di bawah sini ada heading lagi. Jika ada heading, kita sesuaikan lagi dengan headingnya. Kita ambil di sini, kita ambil catnya di sini, kita klik saja. Kemudian format painter, setelah itu naik ke atas, result and discussion tinggal kita sapu. Atau kita kuaskan saja. Selesai. Tinggal kita tambahi angka 3 titik spasi. Nah, heading sudah. Setelah heading kembali lagi. Nah, ini hanya langkah yang berulang-ulang Bapak Ibu. Heading ketemu heading, body ketemu body. Nah, ini karena kita ingin menyesuaikan body, kita ambil dulu contoh body yang sudah kita sesuaikan. Klik dulu di mana saja. Kemudian kita ambil format painter. Nah, di sini di bagian result and discussion itu ada gambarnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menemukan gambar, jangan sampai gambar itu ikut di blok Bapak Ibu. Kalau gambarnya ikut kita blok seperti ini kan saya contohkan, saya sudah memegang kuasnya. Sudah memegang kuas yang ada catnya. Kalau kita blok gambar dan keterangan gambarnya beserta tulisannya, ketika kita lepas, gambar ini akan hilang, akan rusak. Maka dari itu, silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan body of paper ini, kita blok sampai sebelum gambar atau sebelum heading yang selanjutnya. Itu yang perlu diingat adalah jangan sampai Bapak Ibu blok body tapi ikut ke heading atau ikut gambarnya. Jadi kita blok saja body of papernya seperti ini tanpa ikut gambarnya, hanya body of papernya saja. Kalau sudah kita lepas. Nah, body of papernya sudah jadi. Kemudian masuk ke gambar. Nah, gambar, di gambar sini, ini karena gambarnya besar dan berasal dari satu kolom, ketika Bapak Ibu pindah ke dua kolom, pasti akan ada yang terpotong. Nah, misal kita perkecil gambarnya,
Oke, sudah bisa. Sudah masuk 2 kolom. Tapi hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu yang biasanya pertama kali di screening oleh editor jurnal. Karena apa? Gambar ini kan memuat data-data penelitian Bapak Ibu. Angka-angka, mungkin ada data-data penting bertuliskan tulisan-tulisan penting. Kalau kita kecilkan, maka tingkat keterbacaan dari gambar juga akan menurun. Nah, maka dari itu, ketika Bapak Ibu menemukan gambar yang besar, atau Bapak Ibu membuat gambar yang besar, jangan diperkecil kalau untuk 2 kolom, tapi Bapak Ibu diperbolehkan untuk membuat dalam 1 kolom. Dan itu juga sudah aturan umum jurnal, tidak hanya jurnal ini, tapi setiap jurnal yang meminta 2 kolom, itu untuk gambar yang besar boleh dibuat 1 kolom, atau bahkan 1 halaman utuh 1 gambar itu juga boleh. Nah, nanti caranya tinggal Bapak Ibu blok saja gambar dan keterangan gambarnya. Atau kita balik, kita blok dulu keterangan gambar dan gambarnya seperti ini. Yang penting yang diblok adalah gambar dan keterangan gambarnya. Kemudian kita masuk ke bagian layout. Bagian layout, kemudian kita pilih kolom, kita pilih yang one, yang 1 kolom. Kita buat gambar dan keterangan gambarnya ini hanya dalam 1 kolom. Kita klik saja, sudah. Kita coba cek yang atas 2 kolom. Yang atas 2 kolom, gambarnya 1 kolom, yang bawah 2 kolom. Nah, nanti akan langsung menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi yang penting nanti Bapak Ibu tinggal blok saja gambar dan keterangan gambarnya seperti ini, kemudian masuk ke layout. Setelah layout, kemudian pilih kolom. Kolomnya pilih yang one. Jadi 1 kolom khusus untuk gambar dan keterangan gambarnya. Oke, nah sudah kita sesuaikan. Kemudian ada lagi yang harus kita sesuaikan Bapak Ibu. Di sini ada keterangan gambar. Tentunya ukuran font, keterangan gambar dan body of paper itu berbeda. Maka dari itu, untuk keterangan gambar, jangan nanti Bapak Ibu klik body of paper-nya kemudian gunakan format painter. Tapi kita cari juga contoh dari keterangan gambar atau template dari keterangan gambar. Silahkan di-scroll ke bawah, cari template keterangan gambar. Nah, di sini. Keterangan gambar ini, di sini, silahkan nanti Bapak Ibu klik saja keterangan gambarnya. Kemudian format painter, kita sudah dapat cat keterangan gambar, sudah pegang kuasnya, tinggal kita cat keterangan gambar yang ingin kita sesuaikan di atas. Nah, di sini. Tinggal Bapak Ibu blok saja keterangan gambarnya, lepas. Sudah sesuai keterangan gambarnya. Cuma tadi di awal, figur satunya ini harus bold. Tinggal diboldkan manual saja. Kita blok figur satunya, kemudian bold. Oke, sudah selesai. Figur 1 bold, keterangan gambar dari font dan font size-nya sudah sesuai. Kemudian tinggal dilanjut lagi. Di bagian bawah keterangan gambar ada body of paper-nya. Sama seperti tadi, menyesuaikan body of paper, kita ambil contoh dari body of paper. Format painter, kemudian kita blok. Kita blok sampai menemukan gambar ataupun menemukan heading yang selanjutnya. Nah, ini ada gambar, berarti kita sesuaikan sampai sebelum gambar. Kita ke atas lagi. Nah, ini ternyata gambarnya ikut, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ikut. Oke, kita ulangi. Nah, kita ambil contohnya, format painter. Kita blok dari body of paper hingga sebelum gambar yang selanjutnya. Oke, tadi figur 2. Oke, berarti sampai sini. Oke, nah kita lepas saja. Kita cek gambar 2-nya masih aman. Nah, karena kita menemukan gambar lagi, tinggal kita sesuaikan. Jangan lupa kita blok dulu keterangan gambar dan gambarnya. Jika sudah kita masuk ke layout, setelah layout kita pilih kolom, kita pilih yang one, kita pilih 1 kolom.
Selesai. Tinggal disesuaikan. Nah, tinggal disesuaikan. Kita klik saja di sini, keterangan gambar, format painter, kemudian kita blok. Oke, sudah diblok, sesuaikan lagi. Figur 2-nya di oh, oke, nah ini juga sama. Implication dan conclusion sebagai heading, berarti kita cari heading. Tidak harus di bawah, tidak harus di atas, di bawah pun boleh. Yang penting kita mendapatkan heading yang sesuai dengan template. Kita klik format painter, kita blok lagi, lepas. Tambahkan angka di depannya, selesai. Body juga sama, body of papernya kita ambil lagi. Body yang sudah kita sesuaikan, klik di mana saja, boleh di sini, dan kita format painter, tinggal kita blok. Oke, sudah selesai. Nah, sudah kita sesuaikan dari introduction hingga conclusion. Nah, kemudian, karena kita sudah copy dari introduction hingga conclusion, yang dari template jangan lupa untuk dihapus Bapak Ibu. Jadi karena kita sudah kopikan dari introduction dan conclusion, yang dari template, dari introduction hingga conclusion juga kita hapus. Nah, di sini dari conclusion kita hapus. Oke, selesai. Nah, nanti untuk acknowledgement, ucapan terima kasih, silahkan bisa disesuaikan lagi. Bisa diisikan terima kasih untuk institusi atau mungkin ada pendanaan atau mungkin institusi di mana Bapak Ibu sedang studi, sedang bekerja, silahkan disesuaikan. Nah, kemudian setelah semua itu sudah kita copy pastekan Bapak Ibu, jadi kita copy paste dari manuskrip Bapak Ibu ke dalam jurnalnya, template jurnalnya. Kemudian ada satu bagian terakhir yang jangan Bapak Ibu gunakan copy paste, yaitu di bagian references atau daftar pustaka. Jadi kalau dari judul sampai conclusion, kita bisa gunakan copy paste dan ada dua paste option atau paste option, yang satu keep text only, yang satu keep source formatting. Tapi untuk reference di sini, karena Bapak Ibu menggunakan digital writing, menggunakan citasi Mendeley, maka tinggal kita panggil Bapak Ibu untuk referensinya. Nanti silahkan pastikan kursornya ada di bagian references. Saya enter saja di bawahnya di sini. Di bawah references yang dari jurnalnya. Kemudian jika sudah, pastikan Mendeley Bapak Ibu terbuka. Kita buka Mendeley terlebih dahulu. Nah, setiap Bapak Ibu ingin mencitasi, memanggil eh, bibliografi atau memanggil referensi, pastikan Mendeley-nya terbuka, Bapak Ibu. Nah, oke, jika sudah terbuka, kita minimize saja. Yang penting Mendeley-nya terbuka. Setelah Bapak Ibu pastikan kursornya di bagian daftar pustaka, kita ke tab References di bagian Microsoft Word-nya. Bagian tab reference di sini kita gunakan yang namanya insert bibliografi. Untuk memanggil referensi dari citasi-citasi yang sudah kita tuliskan di atas, kita klik insert bibliografi. Tinggal diklik saja, kita tunggu prosesnya. Microsoft Word ini menginput data dari Mendeley. Oke, sudah. Nah, ini stylenya ini masih bukan yang diminta original, ini masih ada footnote-nya. Sedangkan dari jurnal tadi meminta stylenya itu adalah angka, yaitu IEEE di sini. Nah, untuk mengubah stylenya tinggal Bapak Ibu klik di bagian style di atas ini, tidak ada yang perlu diblok, tidak ada perlu yang Bapak Ibu klik di mana, tinggal Bapak Ibu klik stylenya di atas ini, tinggal diubah IEEE. Kita tunggu prosesnya. Oke, agak lama ini Bapak Ibu. Jadi mengubah style itu, ini kalau dari footnote ke yang tidak full note itu lebih lama. Nah, ini. Nah, sudah kita ubah stylenya, sesuaikan stylenya, referensinya masih aktif, tinggal yang dari
jurnal kita hapus. Contoh dari jurnalnya ini kita hapus. Rapikan. Sudah selesai, Bapak Ibu. Dari judul hingga references, kita tinggal copy paste saja. Nah, ini mungkin agak lama begitu nggih, karena ini kan sebagai contoh. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan copy paste ini, saya yakin nggak sampai 15 menit Bapak Ibu. 10 menit mungkin penyesuaian template jurnal itu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bisa memulai penulisan itu dari template umumnya. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan template salah satu jurnal dari awal penulisan, ketika Bapak Ibu submit dan apa nggih, jeleknya nanti terus kita dapat kabar buruk kalau di reject, kita pindah ke jurnal lain, kita menyesuaikan template lain, nanti pasti akan wah, menyesuaikan ulang. Kita harus mana yang perlu ditambah, dikurangi. Tapi kalau Bapak Ibu menyusunnya dari template umumnya terlebih dahulu, susunan umumnya terlebih dahulu, baru nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan yang diminta jurnal, nanti biasanya akan lebih cepat. Dan ketika Bapak Ibu di reject, tidak perlu sedih, tidak perlu meratapi nasib begitu nggih. Seperti halnya kemarin yang saya sampaikan. Kita mencari jurnal tujuan itu seperti halnya kita mencarikan jodoh untuk manuskrip kita. Yang namanya jodoh pasti menerima apa adanya. Kalau jurnal tersebut tidak menerima, berarti ya udah kita cari jurnal lain. Kita move on cari jurnal lain yang mau menerima paper kita. Pasti ada. Di Scopus itu ada 44.000 jurnal. Tinggal Bapak Ibu cari satu jurnal untuk Bapak Ibu submit artikelnya. Kemudian nanti dicek lagi. Kalau di jurnal yang selanjutnya ternyata tidak ada template khususnya, ya sudah Bapak Ibu bisa submit menggunakan template umum. Kalau misalnya diminta template khusus atau ada aturan-aturan yang dipenuhi, ada aturan-aturan penulisannya, fontnya apa, nah itu baru nanti Bapak Ibu sesuaikan. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu penyesuaian template? Mudah kan Bapak Ibu? Tinggal klik-klik saja. Terlihatnya mudah, Mas. Nah, ini Tapi setelah dicoba itu lebih pasti mudah lagi, Bu. kayaknya Pasti lebih mudah lagi, Bu. Saya. iya. Mas, saya mau tanya, Iya, Mas. silahkan, Ibu. Itu masalah gambar. Nah, apakah eh, awalnya kan kita membuat gambar itu di Word ya, Mas? Nah, Oke. eh, untuk kita mencantumkan di apa di di manuskrip kita, apa tidak boleh kita capture gitu, Mas ya? Saya Oke, supaya baik. dia tidak pindah-pindah gitu, Mas. Oke, jadi untuk capture itu memang tidak disarankan sebenarnya Ibu. Karena apa? Karena seperti tadi, ketika kita cek author guideline, jurnal tersebut itu meminta adanya minimal resolution DPI. Jadi Hmm. tingkat keterbacaan gambar itu sangat dijaga oleh jurnal. Editor itu sangat menginginkan bahwa tingkat keterbacaan gambar atau tingkat kejelasan gambar begitu saja. Itu harus dijaga betul-betul. Jadi kalau Bapak Ibu capture, semakin banyak Bapak Ibu capture masukkan, yang awalnya resolusinya tinggi, pasti akan lama-lama turun, lama-lama akan pecah gambarnya. Nah, maka dari itu, untuk gambar-gambar, silakan nanti Bapak Ibu bisa insert saja. Dan tadi, karena kita ingin menyesuaikan resolusi gambarnya, begitu DPI-nya. Nah, contohnya di sini. Ibarat kata Bapak Ibu membuat gambar di Microsoft Word. Nah, ataupun saya ini memiliki gambar yang sudah ada di dalam Microsoft Word. Untuk kita cek DPI-nya, itu kita harus keluarkan dari Microsoft Word. Nah, cara mengeluarkan gambarnya, jangan Bapak Ibu capture, kemudian kita cek DPI-nya. Tentunya kalau kita capture, kemudian kita cek DPI-nya, pasti berantakan. Maka dari itu, untuk mengeluarkan gambar dalam Microsoft Word, tinggal Bapak Ibu klik saja gambarnya dulu. Kalau sudah diklik, kemudian silahkan diklik kanan. Kemudian kita pilih Save as Picture di sini, Bapak Ibu. Kita pilih Save as Picture. Nah, nanti silakan bisa disesuaikan, boleh disimpan di mana saja. Contohnya di sini, saya simpan di folder download. Kemudian saya namai gambar coba. Oke, gambar coba. Nah, save as type-nya, tipe penyimpanan gambarnya ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kebanyakan laptop itu tidak bisa membaca DPI untuk gambar bertipe PNG atau Portable Network Graphic. Nanti silahkan di save as-nya dalam bentuk JPEG di sini.
Nah, kalau Bapak Ibu save dalam bentuk JPEG, kemudian Bapak Ibu bisa cek DPI-nya. Tapi memang ada beberapa laptop mungkin yang seri-seri tinggi, yang OS-nya terbaru, begitu bisa cek DPI untuk PNG. Tapi laptop saya kebetulan tidak bisa, jadi kita save-nya JPEG saja. Kalau sudah kita save. Nah, nanti dari gambar yang sudah kita save as tadi, baru bisa kita masukkan lagi menggunakan insert di sini, insert picture di sini, Bu. Jadi jangan di screen capture, tapi kita save as picture, baru kita masukkan lagi saja. Itu lebih baik daripada kita screen capture. Ya. Gitu. Kan eh, ya selain itu Mas, ini Oke, ada tambahan yang baru ya. Apa tambahan pengetahuan baru. Ini Mas, saya kan buat semacam model gitu Mas. Jadi oke. modelnya itu kotak, kemudian tanda tanda panah ke bawah, kemudian kotak lagi gitu. Nah, saya buatnya manual gitu Mas, gambarnya secara manual. Nah, itu ada ini enggak apa supaya terlihat bagus gitu gambarnya. Oke. Kalau itu nanti tetap kita bisa gunakan manual itu saja, tidak masalah Ibu. Misalnya Hah? Ibu sudah membuatnya di Word, Heeh. gambarnya di Word, nah nanti bisa di copy pastekan saja. Tapi kalau untuk pembuatan Kan tidak gambar itu, jadi satu dia Mas kalau copy paste kan pisah-pisah dia. tapi sudah disusun Bu dalam penyusunan gambarnya di Microsoft Word. Iya, coba ya Mas ya, saya boleh izin ini share ya. Boleh Ibu, monggo silahkan. Lihat dulu. Ini, nah ini. Em, Terlihat ya Mas ya? Um, Ini, bentar. ini Sudah Mas, terlihat Ibu. Oke. sudah terlihat ya. Ini kayak Ya. seperti ini Mas, saya buat. Oh, ini ada tabel dan juga gambar begitu nggih, Ibu. Ya, jadi ini saya mau buat gambar Oh, secara oke. manual begini, saya tidak bisa membuatnya. Oke. Kalau Sama kami ya. biasanya membuat gambar-gambar seperti ini, memang kalau membuat gambar itu biasanya kami gunakan, biasanya bisa gunakan Corel Draw atau Paint yang nanti outputnya itu langsung berbentuk gambar begitu, Ibu. Oh, Iya, jadi kalau untuk gambar dari tabel gambar, kemudian ingin menjadi satu kesatuan, kita mm-mm. bisa gunakan seperti tadi, aplikasi-aplikasi olah gambar seperti halnya Corel Draw, Photoshop itu juga bisa. Hmm, Iya, olah gambar. Namanya iya. Corel Draw gitu ya. Corel Draw bisa, Paint bisa, Photoshop juga bisa. Jadi itu nanti memungkinkan untuk kita membuat gambar yang terdiri dari misal dari tabel ataupun gambar lain gitu Ibu. Jadi hasilnya juga lebih baik. Kita bisa atur juga DPI-nya langsung. Tingkat keterbacaannya lebih baik, mungkin hasil gambarnya juga lebih baik. Hmm, ya, ya. Gitu Ibu. Oke, oke, baik, terima kasih Mas. Oke, sama-sama Ibu. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Karena kita tadi sudah save as gambarnya, kemudian kita mau cek DPI-nya gitu ya Bapak Ibu. Kita cek DPI-nya. Nah, kita kembali lagi ke bagian download. Saya simpan gambar tadi di sini. Nah, kita cek DPI-nya. Nanti silakan Bapak Ibu eh, cari gambarnya. Nah, di sini ada gambarnya. Nanti silahkan diklik kanan. Kemudian kita ke properties. Klik kanan, properties. Kemudian sudah muncul properties dari gambar yang kita ingin cek. Kita klik lagi di bagian detail. Kalau sudah kita scroll ke bawah, nanti ada tulisan horizontal resolution, vertical resolution. Di sini masih 120 dpi ya Pak Ibu. Yang kita butuhkan adalah minimal berapa tadi? 300 gitu ya. Jadi kita harus ubah dpi-nya ini. Nah, kita bisa ubahnya secara online Bapak Ibu. Tidak perlu kita membuat gambar lagi. Kalau ingin Bapak Ibu mengerjakannya saling berkolaborasi begitu dengan
kolega, teman, atau rekan co-author yang lain. Tentunya kan kita kalau buat gambar lagi nanti menunggu yang membuat gambar. Nah, ini kita bisa gunakan converter online, Bapak Ibu. Namanya di sini, silahkan bisa tab baru saja, ketikkan convert DPI online. Enter. Nah, seperti ini. Ketikkan saja di Google convert DPI online. Nah, di sini ada bermacam-macam untuk convert DPI online, tapi yang sering saya gunakan dan sering Rumah Scopus ini gunakan yaitu adalah ConvertTown. Nah, ini simple sekali ini penggunaannya Bapak Ibu. Maka eh, salah satu website yang paling sering kami gunakan. Tinggal silahkan diklik saja. Kalau sudah diklik, nanti akan muncul change the DPI of my image to. Nah, mau ke berapa DPI-nya? 72, 150, atau bahkan DPI lain. Selain 300, mungkin 350, bisa klik other. Kita klik 350. Setelah diklik 350, kan tadi minimalnya 300. Berarti kalau kita buat 350 tidak apa-apa. Nah, katakanlah kita 350, kemudian kita klik di bar warna hijau ini, choose image. Choose image, kita klik, pilih gambar yang ingin disesuaikan DPI-nya. Nah, gambar cobain tadi. Kalau sudah, tinggal di open. Nah, sudah di open, langsung otomatis terdownload. Jika sudah terconvert DPI-nya, langsung otomatis terdownload. Nah, kita cek lagi ya Pak Ibu. Kita show in folder di sini. Kemudian, oke, kemudian kita cek. Kalau yang kita cek tadi adalah yang gambar coba di sini 120 dpi. Nah, kita cek yang ini, kita klik kanan, properties, ke detail, ke bagian detail, kemudian di bawah ada horizontal resolution, vertical resolution. Sudah sesuai yang kita inginkan, yaitu 350 dpi. Nah, jika sudah seperti ini, baru nanti untuk gambarnya ini silahkan bisa dimasukkan lagi di papernya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk convert DPI memang sebaiknya untuk memperbaiki DPI itu kita ekspor ulang gambarnya, kita perbaiki ulang, kita buat lagi gambarnya. Tapi ini adalah cara ibarat kata itu kita mengakali sistemnya. Nah, sistem itu kan hanya membaca DPI. Jadi kalau di sistemnya terbaca 120 dpi tidak akan lolos. Tapi kalau kita masukkan 350, kemudian di sistemnya terbaca 350, setidaknya dpi-nya sudah lolos terlebih dahulu. Jadi sudah memenuhi syaratnya dari ketentuan minimum dpi. Seperti itu. Jika sudah, nanti tinggal diinsertkan ulang. Oke. Seperti itu Bapak Ibu untuk pemindahan template dan eh, penyesuaian DPI gambar. Oke, sampai di sini terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Itu harkat ya sayang. Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau aman ini, Bapak Ibu? Masih ingin berusaha langsung menyelesaikan, cari template-nya, sesuaikan begitu. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa dicek-cek lagi atau sebenarnya untuk cara-cara seperti ini, copy paste ini tidak hanya dalam template, Bapak Ibu, penyesuaian template. Tapi ketika Bapak Ibu menulis papernya agar tulisan yang Bapak Ibu copy pastekan itu tidak tercampur-campur begitu ukuran fontnya, Bapak Ibu juga bisa gunakan cara-cara seperti ini tadi. Misal, Bapak Ibu ambil dari PDF referensi, sebuah kalimat dari PDF referensi yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu copy, kemudian masuk ke template atau ke dalam paper Bapak Ibu, manuskrip Bapak Ibu gunakan paste keep text only. Nanti sudah langsung disesuaikan untuk ukuran fontnya. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun artikelnya itu, tidak yang kalimat pertama katakanlah Arial, kalimat kedua Times New Roman, kalimat ketiga Arial, fontnya 10, kalimat keempat Arial, fontnya 15. Itu kan kayak kurang menarik begitu ketika Bapak Ibu menyusun. Jadi untuk copy paste option ini, itu bisa diterapkan di mana saja ketika Bapak Ibu penyusunan ataupun template. Intinya,
Kalau Bapak Ibu menggunakan keep text only, itu menyesuaikan ukuran font dan font stylenya. Tapi untuk seperti citasi itu akan hilang. Nah, Mas, kalau Bapak maksudnya, Ibu ingin, bagaimana Bapak? ini kan apa baru saya pakai ini MacBook ini. Copy paste online itu kalau di MacBook itu kan klik duanya itu nggak muncul ya. Eh, Paste online-nya, paste Copy paste yang yang option keep di text only, ya ya betul di MacBook itu nggak muncul ya. ada tulisan keep text only Bapak. Tunggu. Saya coba cek dulu. Kalau di MacBook biasanya bertulisannya keep text only begitu ya. Tunggu saya ini ya. Saya screen dulu supaya. Oke, baik. Saya stop dulu. Oh, oh, oh saya belum bisa Mas Wian. Bagaimana Bapak? Udah bisa? Belum bisa saya. Sudah muncul Bapak share screen-nya? Oh, sudah muncul ya. Oke. Hmm. Ini udah muncul. Sudah Bapak? Misalnya kan yang ini Oke, di copy. Ya. salin. Ya. Terus yang mana dia? Nah, di sini Bapak menggunakan yang di atasnya atau tempel spesial ini kan adalah Hmm. Ctrl V. Nah, di sini Bapak bisa Oh, pilih ini. Oh ini ya. ini. Nah, ini pertahankan teks saja atau di sini Bapak gunakan yang di atas ini. Oh di ini ya. Iya, itu juga bisa. Nah, Bapak bisa klik di bagian. Nah, ini pertahankan teks saja ini. Hmm. Keep text only. Ini yang pasti spesial yang ada A-nya. Oh jadi nanti saya pas copy paste di Ya, paste itu langsung di sini aja. Misalnya ini. ya, Ya saya. ya. Bisa gunakan langsung paste optionnya yang di pojok kiri atas. Langsung. Oh iya. Oh gitu. Iya. Ya. Oke, saya baru menyelesaikan ini. Nggak Bapak, nggak apa-apa. Windows dengan MacBook ya, ini emang jauh ya. agak. Iya, jauh. Banyak fitur-fitur yang berbeda jauh untuk MacBook dan Windows ini. Oke. Kasih Mas ya. Iya, sama-sama, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Jadi, seperti tadi untuk penyesuaian template-nya dan cara copy paste begitu nih, copy paste. Bagaimana cara Bapak Ibu kopinya, pastanya, tentunya kan berbeda-beda setiap tempat Bapak Ibu ingin copy paste itu pasti berbeda-beda. Nah, kemudian ada satu lagi nih Bapak Ibu yang kita harus lakukan ketika Bapak Ibu sudah selesai dalam penulisannya atau untuk finalisasi, yaitu adalah memperbaiki grammar. Nah, kemarin mungkin di sesi yang ketiga begitu Bapak Ibu sudah menginstal alat yang bernama Grammarly. Nah, kita akan gunakan Grammarly di sini. Nah, untuk penggunaan Grammarly silahkan nanti Bapak Ibu buka Microsoft Word-nya. Dan untuk penggunaan Grammarly ini pastikan untuk dokumen Bapak Ibu sudah dalam bahasa Inggris. Nah, sudah dalam bahasa Inggris seperti ini, silahkan nanti buka Grammarly-nya atau open Grammarly di sini. Klik saja open Grammarly. Nah, nanti akan muncul mungkin jendela login kalau Bapak Ibu belum login. Dan untuk login Grammarly, kami menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan akun Grammarly yang premium. Bedanya apa untuk yang premium dan tidak? Bedanya kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang premium, semua fitur ini, keempat fitur ini akan aktif. Tapi kalau Bapak Ibu yang free saja menggunakan yang akun free, itu yang aktif hanya correctness dan clarity. Nah, nah dari keempat fitur ini hanya aktif dua. Kemudian sebenarnya apa sih fitur-fitur ini begitu nggih? Kenapa harus aktif semua? Nah, di sini ada empat fitur atau ada empat warna. Warna yang pertama di sini ditandai dengan warna merah. Correctness akan membetulkan spelling, grammar, dan punctuation. Penulisan yang salah, tanda baca, kemudian ada mungkin spelling grammarnya kurang tepat, itu nanti akan dikoreksi dengan koreksian berwarna merah. Contohnya seperti ini, di Farmer ini. Kemudian yang kedua adalah clarity.
Nah, di bagian clarity ini akan membantu tulisan Bapak Ibu ini lebih mudah dimengerti, lebih mudah untuk dipahami. Misalnya, karena kita orang Indonesia biasa menulis mendayu-dayu, atau karena Bapak Ibu dengan asiknya menulis begitu ya. Jadi terlalu asik menulis sebuah cerita yang ceritanya menceritakan tentang cerita. Nah, itu kan tidak efektif. Hanya muter-muter katakan. Nah, nanti dari Grammarly akan membuat kata yang lebih efisien dan mudah dimengerti. Contohnya ditandai berwarna biru seperti ini. Ini adalah salah satu koreksi yang berwarna biru. Kemudian selanjutnya yang berwarna hijau. Berwarna hijau ini adalah engagement. Membantu tulisan Bapak Ibu lebih menarik dan efektif. Lebih menariknya di bagian kosakatanya. Jadi fitur engagement ini yang utama adalah menyediakan sinonim kata, penyesuaian kata dengan kata-kata lain yang cocok begitu ya. Tidak hanya cerita, tapi mungkin cerita yang mengisahkan, bukan cerita yang menceritakan, tapi cerita yang mengisahkan. Ini kan sudah kosakata lain, tapi maknanya tetap sama. Nah, itu nanti engagement. Kemudian yang keempat adalah delivery. Delivery ini nanti membantu tulisan Bapak Ibu dari segi keterbacaannya. Impression reader dengan penulis itu sama. Apa yang ingin Bapak Ibu tersampaikan oleh pembaca ke pembaca. Nah, di sini akan mengoreksi dari SPOK-nya. Kurang subjeknya, kurang mungkin apa objeknya. Nah, itu nanti akan dikoreksi oleh delivery. Maka dari itu, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa gunakan akun Grammarly yang premium untuk mengaktifkan semua fitur ini. Kemudian untuk penggunaannya, nanti silakan Bapak Ibu adjust goals terlebih dahulu. Kita ingin menggunakan Grammarly ini, kita akan menyeting uh, goals-nya, tujuan kita menggunakannya. Tujuan kita menggunakan, kita ingin menyasar audiens yang expert. Tentunya Bapak Ibu pilih audiensnya expert. Kemudian keformalan tulisannya, pastinya kita pilih yang formal Bapak Ibu, karena ini adalah artikel ilmiah. Kemudian domainnya, karena Bapak Ibu akademisi, kita menulis artikel ilmiah, silahkan pilih domainnya yang akademik. Ketiga ini saja Bapak Ibu. Kalau di MacBook, biasanya menunya banyak, pilihannya banyak, tapi yang dipilih hanya tiga ini saja, audience, formality, dan domain. Kalau sudah tinggal di dan selesai. Kita sudah set goals-nya. Kalau di MacBook biasanya set goals-nya itu ada di sebelah kanan sini. Itu nanti tidak ada tulisan adjust goals, tapi ada bukan bertuliskan, berlambangkan tanda bulat dengan panah menancap seperti ini. Tapi di sebelah kanan sini. Silahkan diklik disesuaikan adjust goals-nya. Kemudian untuk penggunaannya tidak perlu Bapak Ibu klik misalnya merah kita klik merah, biru kita klik biru, tidak usah. Tinggal Bapak Ibu klik all issue saja. Klik all issue. Nah, nanti akan ditampilkan berapa tingkat kesalahannya. Di sini ada 154. Nah, ini tentunya tetap berbeda-beda Bapak Ibu untuk uh, all issue-nya ini. Nanti silakan Bapak Ibu bisa cek berapa all issue-nya, berapa kesalahannya. Oh, kalau yang sering Pak juga katakan itu all issue ini adalah daftar dosa dari penulisan kita. Kalau Bapak Ibu menulis paper dalam bahasa Inggris itu pasti ada daftar dosanya. Nah, sebelum kita nanti submit, kita harus bersihkan daftar dosanya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan perbaiki dari correction Grammarly. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada ini berwarna merah, license. Menurut Grammarly hanya kurang titik saja diperhatikan. Kurang titik, tidak perlu Bapak Ibu menambahkan titik di sebelah kiri sini, tapi Bapak Ibu tinggal klik saja yang pembetulannya. Klik. Kemudian mana misalnya ini. Nah, ekstensionis kurang tanda kutip di sebelum S, tinggal klik. Ini juga tinggal kita klik saja. Kemudian yang lain. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu menemukan yang update all seperti ini, untuk update all jangan langsung Bapak Ibu klik, karena kalau update all nanti akan mengupdate semua.
Nah, kenapa tidak boleh update semua, Mas? Karena update all di sini kita tidak bisa membatasi. Takutnya nanti di bagian citasi referensi yang sudah kita jaga keaktifannya, kalau kita update all di replace oleh Grammarly malah menjadi manual. Maka dari itu ketika Bapak Ibu menemukan update all tinggal di dismiss saja. Oke, tadi untuk merah. Kemudian biru. Biru tinggal Bapak Ibu klik saja, bisa diklik di sebelah kanan ataupun diklik pada tulisan yang memiliki bertandakan garis biru. Kalimatnya global demand for coffee is coffee with high quality and sustainability standard because nah ini kan terlalu mendayu-dayu, terlalu panjang begitu. Oleh Grammarly diberi saran, yang merah yang dihilangi, yang hijau yang ditambahkan. Tidak perlu Bapak Ibu tambahkan di sebelah kiri. Tinggal Bapak Ibu klik saja replace with this version. Sudah seperti itu. Kemudian engagement. Untuk engagement coba kita cek apakah ada engagement. Nah, di sini Bapak Ibu. Kata next ini dari awal penulisan sampai di sini sering sekali disebutkan. Menurut Grammarly, Bapak Ibu bisa mengganti next ini menjadi following atau subsequent. Tinggal dipilih saja. Dirasa mana? Kalau Bapak Ibu baca yang paling masuk yang mana? Following. Oke, kita pilih following. Seperti itu. Nanti kalau ada lagi silahkan dipilih lagi. Kemudian setelah engagement kita masuk delivery. Nah, delivery itu biasanya menguji dari menit dari. Nah, tapi ternyata di sini deliverynya itu mengoreksi di reference. Coba kita cek lagi yang lain. Nah, ini the data. Oke. Tinggal kita main klik-klik saja Bapak Ibu sebenarnya di sini. Oke, sudah. Nah, dari semua artikel silakan Bapak Ibu perbaiki Grammarly. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, apapun koreksiannya, merah, biru, hijau, ungu, tetap kita abaikan. Kita abaikan, kita buang sarannya, kita dismiss. Di pojok kanan atas di bagian correction ini ada dismiss gambar tong sampah. Tinggal diklik saja dismiss agar hilang sarannya. Jadi untuk referensi daftar pustaka itu tidak boleh diperbaiki. Karena ini adalah sudah dari artikel yang sudah publish. Mau nama jurnalnya minta dikoreksi, judulnya minta dikoreksi, jangan sekali-kali Bapak Ibu koreksi atau Bapak Ibu ubah-ubah di dalam daftar pustaka. Jadi kita tuliskan apa adanya saja dalam daftar pustaka. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bisa gunakan Grammarly ini untuk finalisasi penulisan papernya yang sudah dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian nanti untuk fitur-fitur lain yang ada di Grammarly ini tidak perlu diperhatikan karena fitur utama Grammarly itu hanya 4 ini Bapak Ibu. Jadi yang kita gunakan adalah keempat fitur ini dengan adjust goals tadi. Untuk plagiarism style guide ini tidak perlu kita ubah-ubah, tidak perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan hanya 4 itu tadi saja Bapak Ibu. Untuk memperbaiki tulisan Bapak Ibu agar lebih menarik, lebih mudah dipahami, lebih apa ini? Enak dibaca. Apa yang ini Bapak Ibu tulis sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Nah, itu poinnya di situ Bapak Ibu. Jadi untuk menulis paper yang ada di Scopus, untuk publikasi di Scopus, tidak perlu Bapak Ibu itu jago bahasa Inggris, mungkin TOEFL-nya 500 begitu. Tidak perlu Bapak Ibu. Kita bisa manfaatkan tuyul-tuyul seperti Translator, Grammarly. Nah, ini kan sangat membantu sekali. Nanti ini bisa Bapak Ibu manfaatkan, Bapak Ibu bisa gunakan sebagai opsi finalisasi penulisan bahasa Inggris, Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu tadi Bapak Ibu untuk penggunaan Grammarly. Nah, ini Grammarly ini sudah kita install lama. Nah, Bapak Ibu bertanya-tanya sudah diinstal kok belum dipakai-pakai. Nah, ini kita gunakan Grammarly ini di sesi yang ketujuh karena memang Grammarly ini adalah tools yang berfungsi untuk finishing Bapak Ibu, untuk finalisasi paper. Jadi kalau finalisasi berarti kan kita sudah lakukan di tahap final, bukan baru kita mulai atau di tengah-tengah kita gunakan Grammarly. Jangan, kita selesaikan saja dulu baru kita Grammarly. Lebih mudah daripada di tengah-tengah dikit-dikit kita cek. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk template dan Grammarly ini. Monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
terkait penggunaan Grammarly boleh, terkait pemindahan template juga boleh. Karena materi malam hari ini memang hanya penyesuaian template dan Grammarly ini tadi, Bapak Ibu. Mas Wiam, kalau nggak ada saya mau kembali ke Mendeley dulu itu, Mas. Oke, boleh Bapak, bagaimana? Oh, ini kan tadi saya lihat Mendeley Mas Wiam itu nggak ada ini ya, pas masuk langsung langsung aja. Tapi kalau saya ada ini, ada peringatan-peringatan itu, atau installnya yang Oke, mungkin bisa coba di share screen, Bapak. Mendeley. Nah ini kayak ini Mas. Nah ini. Hmm. Oke, Ya, oh, ini harus karena memang Bapak atau sudah memasang pluginnya ke Microsoft Word-nya, Bapak? ya udah itu tuh sudah plug-innya. Oh, oke, kalau sudah memang karena Nah, ini eh, Mac berarti OS itu seperti ini, Bapak. diikuti-ikuti aja gitu. Ikuti saja, Pak. Soalnya ini memang versi Mac dan versi Windows itu berbeda. Mac OS itu Hmm. lebih apa nggih, rigid begitu tentang privacy dan security. Iya iya iya. Ini plug-in. Iya, Ini kerasa plug-in. iya, biasanya seperti ini, Pak. Enggak, berarti diikuti aja ya klik-klik. Ya, ya, tidak apa-apa. Yang penting ketika Bapak Ibu gunakan untuk citasi, referensi itu masih bisa, itu masih aman. Ini kan enggak ada ininya ya, filenya. Nggak ada filenya. Nggih. Biasanya udah terhapus berarti Mas. Bisa udah terhapus atau mungkin dipindah filenya. Jadi misalnya folder apa pertama menyimpan file file referensi satu di folder A. Kemudian Bapak masukkan ke Mendeley. Setelah Bapak masukkan ke Mendeley, file referensi satu itu Bapak pindah ke folder B. Dan nanti di Mendeley juga akan hilang untuk PDF-nya. Tidak bisa Tapi dibuka. ini ada. Kalau itu karena diduplikat Bapak. Double ini duplikat yang sudah di merge. Hmm, Nggih. saya mau hilangkan itu. Kalau dihapus bisa ya? Dihapus semua dulu ini untuk di keluar ini. Bisa. Atau kalau daripada menghapus, Bapak bisa buat akun Mendeley yang baru. Kan kosong lagi. Dari Hmm. awal bisa diisikan yang sudah ingin ditulis gitu. Bisa itu Bapak. Oh, berarti ini double-double semua ya maksudnya ini. Iya, itu double-double semua. Hmm. Nah, kalau mau ngecek misalnya Bapak klik salah satu. Hmm. Kemudian di bagian kanan, di bagian metadata kanan, scroll ke bawah ini kan filenya ada dua. Kalau Bapak mau hapus salah satu, tinggal hapus di sini Bapak. Salah satu diklik tanda silangnya. Di sini aja berarti. Iya, tanda silangnya dihapus. Nah, itu saya tinggal satu. Bapak kembali ke My Library. Nah, Oh, dia setelah langsung muncul. iya, langsung muncul PDF-nya. Oh iya iya iya. Berarti ini yang ini udah lama saya upload ganti Ya, laptop itu hilang dia. iya, kemudian hilang kalau yang bertanda seperti itu. Kalau ini apa Mas? Nah, kalau ini kemungkinan Bapak pernah memasukkan filenya, tapi filenya kalau nggak dihapus dipindah folder. Yang ini ya. Iya. Oh iya 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 iya. Saya ganti nama sih kayaknya nih. Nah, itu kalau ganti nama juga akan ini Bapak nggak bisa membaca karena yang dibaca oleh Mendeley namanya ini. Kan namanya ini. Iya, Oh, nama yang di sini Pak, yang ijiat yang di metadata oh, berarti. di sini. Oke oke. Nah, kalau misalnya foldernya awalnya bernama ini di sini, kemudian Bapak ubah nama filenya, nah itu juga tidak Berubah. akan terbaca. Iya iya. Namanya Oke. kemarin ini. Iya. Oke oke oke. Saya amankan dulu ini. Soalnya saya butuh ini. Oke, baik. Ya oke Mas ya. Iya, Pak. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain mungkin? Aman, Bapak Ibu? Tidak sabar untuk mencoba? Bapak Ibu mungkin Mau bagaimana? ini dulu Mas, Grammarly-nya belum bisa kebuka. Mungkin saya cari Oke, yang boleh. premium. Ya. Oke, baik Ibu. Kemarin malah tidak nyari saya yang premium. Oh, Tawarin kan Grammarly itu malah saya tidak ini. oh, oke. Yang dari yang toko kemarin tuh nggih, Ibu. Oh iya. Iya, biasanya Grammarly itu kalau kita berlangganan dari penjual-penjualan akun tuh lebih murah daripada yang ke Grammarly-nya langsung begitu. Nanti Mm-mm. mungkin bisa ditanyakan lagi ya. Iya.
Saya padahal langganan 6 bulan itu. Oh, ada yang paket sama Grammarly begitu nggak sebenarnya, Bu? Ya, ada satu paket sama Grammarly-nya. Oke, nggak apa-apa Ibu, nanti bisa disusulkan membeli itu. Coba ya. Ya Mas, terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin eh, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum terlalu malam, terlalu larut begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau terlalu larut nanti tinggal sedikit nanti yang ada di Zoom ini. Karena Bapak Ibu tentunya sudah lelah seharian beraktivitas dan malam-malam masih menyempatkan mengikuti webinar ini. Kami sangat berterima kasih atas semangat Bapak Ibu selama 7 sesi ini dan semoga kita bisa langsung menuntaskan di sesi yang ke-8 dan kami harap ada Bapak Ibu di sini yang siap untuk submit begitu di sesi yang ke-8 agar bisa kita contohkan langsung bagaimana proses submit karena memang untuk proses submit itu berbeda-beda tiap jurnal itu berbeda-beda, ada yang by email, ada yang by OJS, ada yang harus mengisi cover letter template, harus yang membuat sendiri cover letternya. Nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi yang ke-8. Maka dari itu kami memang berharap Bapak Ibu di sini ada yang sudah menyiapkan artikelnya begitu dan bisa berhasil submit di sesi yang ke-8. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin nanti kita bisa lanjut diskusi melalui grup ataupun chat pribadi, begitu bisa japrikan langsung ke kami, nanti akan kami bantu kendala Bapak Ibu dan untuk mungkin diskusi chat dan pendampingan by WA itu masih bisa berjalan selama 3 bulan ke depan Bapak Ibu. Jadi setelah tiga, maaf, setelah 8 sesi ini kita tidak lepas tangan begitu saja. Jadi masih ada pendampingan selama 3 bulan ke depan. Dan grup WhatsApp tersebut tidak akan kami hapus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan grup WhatsApp tersebut. Karena Rumah Scopus itu adalah komunitas, researcher community. Jadi dalam grup tersebut memungkinkan sekali Bapak Ibu ingin kolaborasi. Karena dalam penulisan paper, kita bukan berkompetisi. Bukan siapa yang paling hebat dalam penulisannya, siapa yang paling cepat dalam penulisannya, tapi yang terpenting adalah kolaborasi Bapak Ibu. Di sini ada, misal ada berapa peserta ini? Ada 11 yang mengikuti webinar ini. Di dalam Zoom ini ada 11. Setiap orang memiliki satu paper, kemudian mengajak yang lain. Satu orang bisa mendapat 11 paper loh Bapak Ibu. Dengan mudahnya kita kolaborasi, dengan mudahnya kita berkolaborasi melalui grup. Mungkin ada yang satu bidang, satu keilmuan, satu subjek area, begitu bisa sangat terbuka sekali untuk kolaborasi. Maka dari itu nanti silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan grup itu karena kita sudah masuk ke dalam komunitas begitu, researcher community. Nanti silakan Bapak Ibu bisa kolaborasi antara Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu dan untuk malam hari ini kita bisa cukupkan dan silakan nanti Bapak Ibu bisa beristirahat begitu. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Ya, Abu? Swem. Oke, silakan Ya, Pak Abu. ya, sebelum tutup, saya ingin tambahkan kepada Ibu semua, silakan kalau bisa ya dipaksakanlah untuk bisa submit besok. Nanti Mas Wian silakan kirimkan title page-nya, contohnya dengan cover letternya, Oke, baik. ya kan? Itu sebagai pelengkap dokumen untuk submit besok malam, malam terakhir. Ya. Ya, yang penting Bapak Ibu memperbaiki judulnya, abstraknya, metode dan hasil metode hasilnya. Ya, ditambah dengan discussion-nya. Karena Bapak Ibu ketika topik kita menarik di mata editor, itu bisa saja mereka merespon. Walaupun belum sempurna, dia akan memberikan revisi. Ini silakan lengkapi, ini lengkapi. Kiraan itu lah. Ya, supaya kita bisa protes submit. Itu aja Mas Yuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Silahkan diusahakan atau mungkin kalau Pak Abu tadi dipaksakan untuk bisa submit begitu. Jadi memang submit ini adalah langkah yang harus Bapak Ibu lalui.
Bapak Ibu akan terkendala, mungkin akan takut tentang Scopus kalau Bapak Ibu belum mencoba submit. Karena sebenarnya submit ini ya, tinggal kita kirim, kemudian nanti ada jawaban, mungkin ditolak atau mungkin direvisi atau mungkin masih apa ya, diterima tapi harus revisi dulu, atau mungkin malah langsung diterima dan suruh bayar. Nah, itu yang harus kita hindari. Kalau Bapak Ibu submit kemudian diterima langsung disuruh bayar, nah itu tanda tanya Bapak Ibu. Tidak ada proses yang instan. Masa mie instan aja harus memerlukan waktu, apalagi untuk submit paper di Scopus. Maka dari itu kalau Bapak Ibu menemukan jurnal-jurnal seperti itu, silakan Bapak Ibu untuk berhati-hati. Jangan langsung percaya dan langsung terima saja. Begitu ya Bapak Ibu, dan tadi silakan nanti Bapak Ibu bisa persiapkan untuk artikelnya agar di sesi yang ke-8 di submission kita bisa contohkan untuk submit artikelnya. Begitu Bapak Ibu untuk malam hari ini tentang template dan Grammarly seperti tadi, dan mungkin ada kendala-kendala selanjutnya silakan bisa kita diskusikan melalui WhatsApp. Mungkin kurang dan lebihnya untuk malam hari ini saya mohon maaf, dan saya mewakili Pak Abu dan tim Rumah Scopus tentunya banyak kurangnya kami mohon maaf sebesarnya. Untuk malam hari ini kita bisa akhiri, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di hari Senin, begitu ya, pertemuan yang terakhir. Dan semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu dan semangat selalu mengikuti webinar ini. Begitu Bapak Ibu, untuk malam hari ini saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, kasih. sama-sama. Ya, Pak Terima Abu, kasih. Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya izin leave. Mangga Ibu. Oke, saya izin tutup Zoom juga ya Bapak.